Baik, selamat pagi semua. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, yang pertama yaitu tentang interaksi dalam ekosistem membentuk pola. Ya, setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Nah, saling ketergantungan ini akan membentuk pola interaksi. Pola interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik serta antara komponen abiotik dengan abiotik ya. Jadi biotik dengan biotik, biotik dengan abiotik dan lainnya. Nah, interaksi antara makhluk hidup dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan, serta melalui bentuk hidup bersama yaitu yang disebut dengan simbiosis. Ya, simbiosis ini merupakan hubungan ya saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nah, simbiosis ini akan Ibu jelaskan ada 3. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, kemudian komensalisme, dan parasitisme. Ya, kalian pasti sudah mendengar di pelajaran IPA waktu kalian sekolah dasar. Ya, Ibu jelaskan sedikit tentang simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan oleh kedua individu tersebut. Ya, contohnya jamur dengan akar pohon pinus. Nah, jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus. Pohon pinus mendapatkan air dan garam mineral lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Jadi, hubungan antara kedua makhluk hidup ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan sehingga disebut dengan simbiosis mutualisme. Ya, silakan kalian mencari contoh lain ya tentang simbiosis mutualisme. Kemudian simbiosis komensalisme. Ya, yaitu hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Ya, jadi komensalisme ini adalah ya satu diuntungkan sedangkan yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Ya, jadi tidak berpengaruh. Contohnya, tumbuhan anggrek dengan pohon mangga. Nah, tumbuhan anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tinggal, ya, sedangkan pohon mangga tidak mendapat keuntungan dan kerugian dari adanya anggrek. Ya, jadi jika salah satu diuntungkan, yang lain tidak berpengaruh, dirugikan maupun diuntungkan, itu disebut dengan simbiosis komensalisme. Kemudian selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Ya, hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan memberikan kerugian pada pihak lain. Ya, jadi kalau parasitisme satu untung yang lainnya dirugikan. Contohnya kutu rambut dengan manusia. Ya, kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya. Sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit kepalanya. Ya, ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Ya, kalian bisa menemukan contoh-contoh lain dari ketiga simbiosis tadi. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, kalau mutualisme misalnya bunga matahari dengan lebah. Ya, jadi yang diuntungkan di sini adalah lebahnya, mendapatkan sari bunga dari bunga matahari. Ya, kemudian apa keuntungan dari bunga matahari? Yaitu dibantu penyerbukannya. Sehingga mereka sama-sama saling menguntungkan, mutualisme. Kemudian, yang ini adalah contoh simbiosis komensalisme. Ya, ikan badut dan anemon laut. Ya, jadi komensalisme satu diuntungkan, yang lainnya tidak berpengaruh. Ya, di sini ikan badut mendapatkan tempat tinggal di sana, ya, mendapatkan tempat tinggal, yang lain tidak dirugikan. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Ya, tumbuhan tali putri dengan inangnya. Jadi ini adalah tali putri dengan inangnya, di mana inangnya ini dirugikan, sedangkan tali putri mendapat keuntungan. Ya. Berdasarkan cara memperoleh makanannya ini, organisme dibedakan menjadi 2, yaitu autotrop dan heterotrop. Ya, autotrop adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuhan hijau dan bakteri. Sedangkan heterotrop adalah organisme yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia membutuhkan makhluk hidup lain untuk makanannya, ya. Jadi itu perbedaan antara organisme autotrop dan heterotrop. Ya,
Di sini Ibu jelaskan heterotrop ada 3 jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, kalian juga pasti sudah pernah mempelajarinya ya. Herbivora adalah organisme pemakan tumbuhan. Ya, contohnya kalian pasti tahu hewan pemakan tumbuhan. Kemudian karnivora adalah organisme pemakan daging. Nah, sedangkan omnivora adalah hewan pemakan segalanya, ya, termasuk tumbuhan dan daging. Silakan kalian cari contoh-contoh dari herbivora, karnivora, dan omnivora lagi yang lainnya. Nah, jadi pola interaksi manusia ini mempengaruhi ekosistem, ya. Jadi manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya, ya, untuk ada yang saling menguntungkan, ada yang dirugikan, ada yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu tentang ekosistem, ya, yang membentuk sebuah pola seperti simbiosis. Nah, silakan kalian pelajari kembali ya dari sambungan dari materi minggu lalu dan hari ini. Silakan dipelajari. Minggu depan kita akan kuis tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, kuis ini akan Ibu masukkan dalam nilai tesnya. Ya, bagi yang belum mengumpulkan tugas juga silakan dikumpulkan kembali tentang mengamati interaksi makhluk hidup lingkungannya, yaitu abiotik dan biotik. Ya, baik, sampai jumpa dan selamat belajar.